Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat, selamat datang pemirsa Indonesia di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana keadaan Anda? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan produktif dan juga berbahagia. Dan kalau saat ini tensi Anda, kolesterol Anda belum terkendali dan mau solusi, ayo kita undang Anda bisa datang ke studio di Go Healthy. Di sini Anda bisa ngobrol langsung dan juga dapat solusi langsung dari praktisi kesehatan. Caranya gampang sekali. Email aja riwayat kesehatan Anda di sini dan semoga Anda terpilih dan bisa ketemu langsung dengan kita di sini. Langsung aja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Halo Mbak Lula, apa kabarnya? Hai Mas Edwin, apa kabar? Sehat semua ya kita ya? Sehat. Nah, dan semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya, bisa mengikuti Go Healthy sampai selesai nanti. Mas Nurman, apa kabar? Sehat Mas Edwin dan pemirsa di rumah juga. Dengarkan Go Healthy 30 menit ke depan karena kita semua akan memberikan tips cara tepat hidup sehat. Yes, pemirsa, hari ini kita juga kedatangan narasumber Bapak Suryadi berumur 70 tahun. Sekalipun dia sudah menggunakan teknologi laser, dulunya Indi mengalami banyak sekali masalah kesehatan terutama trigliseridnya tinggi sekali. Pak Suryadi, apa kabar? Iya, baik. Baik ya? Ya. Kita ada beberapa pernyataan yang butuh kita luruskan nih Pak. Ya. Siapa tahu Bapak punya pengalaman, tinggal dijawab benar atau salah. Oke pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Penyakit jantung pasti disebabkan kolesterol total tinggi. Pak Suryadi, ini benar atau salah? Benar. Ya karena kolesterolnya tinggi ya pasti bisa nyerang jantung. Gitu ya Pak ya? Ya. Jawabannya salah. Salah. Jadi jawabannya Pak Sur tidak tepat ya. Jadi pemirsa, cerita bahwa penyakit jantung itu banyak sekali. Nggak cuma satu macam. Dan penyakit jantung tidak selamanya berhubungan dengan angka kolesterol total yang tinggi. Karena sebetulnya 50% orang yang punya penyakit jantung ternyata angka kolesterol totalnya tidak tinggi dalam batas normal. Dan jangan lupa, bicara penyakit jantung, ada masalah tekanan darah yang tinggi, ada gula darah yang tinggi, yang ujungnya komplikasinya ke arah jantung. Jadi jawabannya tadi salah. Ternyata penyakit jantung pasti disebabkan kolesterol totalnya tinggi, itu jawabannya salah. Tepung terigu bisa menaikkan kadar gula darah. Benar atau salah Pak Suryadi? Kalau ini salah. Oke, jadi jawabannya kurang tepat lagi nih Pak. Dua kali kurang tepat ya. Jadi penjelasannya gini ya pemirsa di rumah. Kalau yang namanya tepung terigu, ini dia memang terdiri dari yang namanya karbohidrat juga. Ya. Nah karbohidrat sendiri, ini ada yang namanya karbohidrat kompleks, ada yang namanya karbohidrat sederhana. Nah tepung terigu ini sendiri ternyata dalam 100 gram tepung terigu itu terdapat setidaknya 25 gram gula di dalamnya. Jadi setidaknya itu seperempat dari tepung terigu itu terdiri dari gula. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan dari tepung terigu, misalkan ya gorengan, kemudian bahan-bahan makanan yang manis-manis lagi. Enak tuh ya. Walaupun tidak manis, ini dia akan meningkatkan kadar gula di dalam darah kita. Jadi jawabannya adalah tetap benar. Tepung terigu bisa menaikkan kadar gula darah. Jawabannya adalah benar. Sekalipun jawabannya ini salah ya tadi ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin cerita Pak Suryadi hari ini menggunakan teknologi laser, kondisi jantungnya makin sehat, orang semuanya pengen tahu nih. Oke, pemirsa, mari kita gali sedikit lebih dalam mengenai kehidupan Pak Suryadi Tanuwijaya, usia 70 tahun, tapi pernah mengalami sakit jantung, penyakit serangan jantung nih, dan terbantukan dengan teknologi laser. Ini dia kisahnya. Suryadi Tanuwijaya, di usianya yang sudah 70 tahun, ia masih sangat sehat dan juga produktif. Bahkan, sehari-hari Suryadi masih disibukkan dengan profesinya sebagai pengacara. Tentu, untuk bisa menjaga kesehatannya sampai seperti ini tidaklah mudah. Sebab, dulu Suryadi juga sempat mengalami masalah kesehatan. Tepatnya pada tahun 2017, ia mengalami serangan jantung. Hal ini karena ada 2 penyempitan di pembuluh darahnya, sehingga harus dipasangi ring. Dokter pun mengatakan, kadar trigliserida Suryadi sangatlah tinggi. Ia menduga, hal ini karena kebiasaannya dulu yang sangat gemar mengkonsumsi makanan berbahan dasar tepung. Namun, kini kondisi kesehatannya sudah jauh membaik, terutama setelah memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Ternyata Pak Suryadi pakai teknologi laser dan kondisinya saat ini sehat banget. Amin, Pak Suryadi, amin. cerita dong, setelah menggunakan teknologi laser, pada dulunya pengalamannya ini kurang baik ya. Iya.
Ini menyeramkan, Pak. Sekarang kondisinya bagaimana? Ya, sehat, puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Waktu itu kan Bapak bisa dibilang sangat sibuk sebagai seorang pengacara juga ya? Betul. Kondisinya kan stressful ya Pak Iya. pekerjaannya. Tahu teknologi laser ini dari mana? Go Healthy ini. Oh, di nonton Go Metro, Healthy. iya. Oke, akhirnya teryakinkan ya Pak ya. Iya. Setelah dipakai, dulu kan ini tekanan darahnya cukup tinggi. Iya. Sekarang tekanan darahnya berapa? Tekanan darah sekarang 120. Ya, normal. Normal, mantap Jadi selalu Pak. normal ya Pak? Iya, Bagus. normal. Oke, yang saya mau tanyakan nih, tadi triglyceridnya ini benar Pak, 350. Betul. Sekarang berapa? 150 di bawah. Iya, Iya. maksimalnya 200 ya Pak. Iya. Oke, berarti ini dalam 150. kondisi yang cukup bagus ya? Iya. Oke, Bagus. terus keluhan di jantung bagaimana? Kan dulu kan saya lihat tadi ada perasaan seperti ditusuk jarum Pak katanya. Iya. Ditusuk paku gitu ya? Iya. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang kalau dulu tidur masih suka sakit gitu. Iya, oke. Kalau sekarang bagaimana Pak? Ya, sekarang ya bisa tidur nyenyak lah. Wah, bisa tidur nyenyak. Kan biasanya teknologi laser dipakai banyak nih ya, orang Iya. pakai pagi hari, habis itu sebelum tidur. Bapak juga begitu? Sama. Sama. Nah, Sama. waktu dipakai sebelum tidur, apa yang terjadi pada tidurnya Bapak? Ya pulas, Pak. Apa yang terjadi dengan kondisi Bapak? Ya segar lah. Segar ya? Iya. Oke. Pak, sebelumnya nih Pak, sebelum pakai teknologi laser, tidurnya bagaimana Pak? Ya Sulit, sering bangun. Ya itu kadang-kadang masih. Karena sakit. Oh, karena sakitnya Oh, karena ya, Pak, ya? sakitnya bangunnya, bukan Iya. karena nggak bisa tidur gitu ya Iya. Pak ya. Nah sekarang lebih nyenyak karena keluhan Ya, di jantungnya sakitnya. juga Iya. berkurang. Sesak-sesaknya, ditusuk-tusuknya itu waktu kapan biasanya Pak? Di siang hari atau di malam hari? Ya kalau berasanya kalau udah mau tidur ya. Biasanya udah mau tidur. Iya. Apakah itu sangat mengganggu pekerjaan sehari-hari Pak? Ya mengganggu kalau lagi yang saya ceritakan. Ya kalau saya kan menangani kasus ya. Iya. Ya sampai di kejaksaan tiba-tiba klien saya ditahan. Oke. Itulah yang bagian Itu bakal stres saya. tinggi ya Pak pasti ya Pak ya. Kenapa? Stresnya kan Stresnya, tinggi Pak. kan. Tinggi. Jadi Karena maksudnya gini, klien saya tiba-tiba ditahan gitu loh. Oke. jadi biar pemirsa mengerti bahwa kenapa triggernya tuh keluar Bapak dalam keadaan stres tinggi Iya, nih gitu betul. ya. Jadi hati-hati kan semua kan dalam kalau ngomongin pola hidup sehat ada pilar tuh satu lagi kan stress Stres, management. iya. Stress management itu betul-betul penting karena dia bisa mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Oke. Dan Bapak biasanya ngerasa kalau udah dalam keadaan stres tinggi. Iya. Tapi kita boleh tahu nggak sih Pak, Bapak sekarang sebetulnya minum obat pasti ada Pak, ada yang diminum pasti obat kan ya Pak ya? Minum obat cuman ibaratnya maintenance lah ya. Ah. Ibarat kalau mobil tuh ganti oli gitu. Terus katanya juga obatnya terus katanya diturunkan terus dosisnya Iya, Pak? diturunkan. Oke. Bahkan aturan setiap hari bisa 2 hari sekali. Nah, waktu pola hidup diubah. Iya. Waktu digunakan teknologi laser, ternyata banyak kemudian perubahan yang ke arah kebaikan bisa kita Betul, dapatkan ya Pak ya. Salah satunya tadi ya Pak ya. Iya. Jadi buat pemirsa di rumah supaya harapannya juga jangan kecil Pak, harapan masih besar di ujung Iya, sana. iya. Yang penting sekarang usaha ya Pak Iya, ya. betul. Take action dong gitu ya Betul. Pak. Kita belajar dari sini, dari Pak Suryadi, bahwa yang namanya proses penuaan itu pasti terjadi. Ya. Artinya penuaan itu bukan cuma tentang kulit di luar, Iya. ya, tapi penuaan itu juga terjadi pada organ-organ dalam kita, terutama organ-organ penting kita, mulai dari jantung, paru-paru, bahkan ginjal kita itu mengalami yang namanya proses penuaan. Nah, proses penuaan ini sendiri, ini nanti akan menimbulkan gejala, ya, salah satunya yang dialami sama Pak Suryadi sendiri. Ada yang namanya serangan jantung yang dialami Iya. sama Pak Suryadi. Iya. Tapi beruntungnya Pak Suryadi sudah melakukan sesuatu yang sudah benar. Artinya sudah melakukan tindakan dari dokter dan yang pastinya ditambahkan dengan teknologi laser Iya. untuk membantu agar pembuluh darahnya lebih lebar lagi dan melancarkan lagi aliran darahnya. Harapan kita adalah pemirsa di rumah juga ikut menggunakan teknologi laser, terutama yang sudah mengalami yang namanya komplikasi akibat penyakit kardiovaskular. Ayo kita mulai dari sekarang. Jaga kesehatan jantung kita dengan kita menggunakan teknologi laser. Pemirsa, senang ya mendengar cerita Pak Suryadi menua dengan sehat, masih produktif loh sebagai pengacara. Ini semua karena ketika ada masalah kesehatan, beliau langsung take action. Mengikuti anjuran dokter, mengubah pola hidupnya menjadi hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah Dr. Laser ataupun EQ-Laser Ultimate. Sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi, harapan kami adalah semuanya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan.
Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan saya ini. Dokter laser maupun ekolaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dia dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita dan juga bantu kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah yang kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ayo, saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk penjelasan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari GoGoMall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kalau sampai saat ini Anda belum mengerti bagaimana bahayanya trigliserid yang terlalu tinggi, Pak Suryadi di sini sebagai contoh. Kalau tinggi sekali trigliseridnya, yang terjadi apa Pak? Kita merasa nggak enak ya Pak ya? Iya. Terutama jantung bisa berbahaya. Bapak pernah kena serangan jantung, betul ya? Ngomong-ngomong tentang pola makan. Pola makan kan ini sebenarnya salah satu kunci ya? Iya. Sudah pakai teknologi laser, bagus Pak. Tapi kan makan tetap harus kita jaga. Betul. Ngomong-ngomong kan banyak orang sering bilang, ikan ini bagus buat kesehatan otak dan jantung kita. Iya. Suka makan ikan bandeng nggak? Suka. Ini dia pemirsa, tahukah Anda kandungan nutrisi dari ikan bandeng? Jadi begini Pak, ikan bandeng ini kenapa dia enak? Dia mengandung triptofan, dia mengandung asam glutamat. Asam glutamat ini yang juga ada pada jamur, pada tomat yang dibikin menjadi MSG atau micin atau fitsin. Dia secara alami ada asam glutamat, makanya enak terutama di bagian perutnya. Ya. Tapi kandungan utamanya adalah vitamin B12. Vitamin B12 ini adalah membentuk sel darah merah kita dan juga membentuk DNA yang baru. Ini penting juga terutama karena juga mengandung leusin. Leusin adalah salah satu unsur asam amino di dalam BCAA. BCAA ini adalah branched amino acid yang penting untuk membangun otot. Makanya dia dianggap sebagai salah satu ikan yang tinggi proteinnya dan dia sering dibandingkan dengan ikan salmon. Tapi dia dengan ikan salmon kadar kolesterolnya dia lebih rendah. Oke? Terus kadar lemak jenuhnya sayangnya dia sedikit lebih tinggi. Makanya kalau kita makan, kita juga tidak boleh berlebihan, terutama kalau kita goreng berulang-ulang kali. Dipindang cukup bagus, Pak. Tapi kalau dipindang, itu kebanyakan kecap manis di sana. Boleh kita ganti dengan sumber yang lain, misalnya gula merah atau gula kelapa, itu jauh lebih sehat. Dan tentunya kita makan juga dengan pola makan, sayurannya juga banyak. Ada buah-buahan di situ, pindangnya tambah tomat, Pak. Tambah terong, tambah sayur yang lain, menjadi satu pola makan yang lebih bergizi. Ngomong-ngomong nih Pak, dulu trigliserid tinggi. Makannya gara-gara apa kira-kira? Saya sukanya bakmi. Aduh, susah ini. Aduh, sedap Susah. Pak. Itu tiap hari makan bakmi? Bakmi goreng. Setiap hari sih enggak. Kadang-kadang ya hampir kayak setiap hari juga lah. Jangan setiap makan lagi Pak. Pak, tapi kalau sekarang gimana Pak? Enggak sih. Jadi Anda harus mengerti, pemirsa, tadi kita sudah sempat mention bahwa mie itu kan juga ada tepung terigunya di situ. Tambah telur lagi, karena ditambah lemak nabati atau lemak hewani. Ini bisa meningkatkan trigliserid kita kalau berlebihan. Tapi kurang tidur juga jadi faktor, Pak. Betul. Dulu waktu pengacaranya benar-benar lagi sukses-suksesnya nih, jadi sibuk-sibuknya Pak. Apakah tidurnya kurang atau tidak? Kurang. Kurang. Mempengaruhi kesehatan nggak Pak? Pengaruh. Pengaruhnya rasanya seperti apa Pak? Badan nggak enak aja, nggak enak dan nggak Nggak getah. enak. Iya. Berarti waktu Bapak ngantuk, apa? Iya, yang- ngantuk juga. Nah, Bapak ngantuk ya? Iya, ngantuk. Nah, waktu Bapak ngantuk, apa yang Bapak lakukan supaya bisa tetap bekerja? Minum kopi Ya, gitu. ngopi. Ngopi. Tambahin lagi ya Oke, Pak. berarti ada Kopinya Pak, pemacunya. sasetan kah atau kopi hitam yang nggak pakai gula atau gimana? Ya, kopi saset. Bagaimana sih stres level dari seorang pengacara ini berdampak pada kesehatan Bapak sendiri? Yang bikin stresnya kalau untuk pembelaan perkara pidana, besok harus dibacakan. Waduh. Itu stres Pak? Ditungguin Pak berarti seharian gitu. Wah, bisa kerja sampai pagi. Aduh. Jadi sampai bukannya selesai. terdakwa aja yang deg-degan, Iya. pengacaranya juga Iya, ikut. sama. Stres ini bisa pengaruh Bapak juga jadinya makan sembarangan nggak Pak?
Ya pasti. Pasti ya? Iya. Ya kadang-kadang ketemu untuk ganjel aja ya, misalnya gorengan itu. Jadi boro-boro di kantin Mas Nurman. Ya mungkin di pinggir jalan jadinya ya. Kalau kantin masih ada pilihan kali ya. Iya. Jadi pemirsa sebetulnya kita kerja apapun juga pasti ada level stresnya. Iya. Pasti. Kebetulan kalau Pak Surya di sini kan pasti level stresnya lebih tinggi, betul. Tapi setiap pekerjaan nggak mungkin nggak ada level stresnya. Betul, setuju. Berarti kan mau tidak mau dalam kehidupan kita akan ketemu dengan stres. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memanage stres Iya. supaya stresnya jangan jadi penyakit buat Iya. kita. Ya Pak, gitu kan ya Betul, Pak ya. betul. Supaya sehat seperti Bapak kan harus pakai teknologi laser juga Pak ya? Betul. Saya kalau pagi saya mau olahraga saya pakai itu. Oke. Waktu olahraga Pak ya? Iya. Rasanya Jalan apa waktu? pagi. Oh jalan pagi. Iya. Beda nggak pakai teknologi laser pas jalan pagi dengan tidak? Beda dong. Bedanya apa? Iya. Lebih semangat gitu lah. Lebih semangat. Dipinjemin nggak mungkin ke istri atau anak-anak atau teman-teman yang lain? Iya, sama istri. Oke, sama berdua istri. pakai ya. Pemirsa, kita pengen mengajak pemirsa tuh melihat bagaimana keadaan Pak Suryadi yang sudah begini bagusnya. Sebetulnya teknologi laser tuh bantu apa sih sebetulnya ya Pak ya? Iya. Satu barangkali yang paling penting, di dalam tubuh kita nih pemirsa, ada dapur di dalam sel-selnya tuh ada dapurnya. Dapur ini yang kemudian akan membakar gula, kolesterol gitu ya. Dan sebenarnya bukan cuma kolesterol, lemak kita bicaranya. Nah, ada dibakarnya di mana? Di mitokondria. Ini adalah dapur yang ada di dalam sel. Teknologi laser akan membuat si dapur ini bekerja lebih optimal. Dia bekerjanya lebih banyak buat dia bakar semua gula, semua TG tadi, semua lemak darah untuk kemudian dijadikan tenaga untuk kita. Kalau kemudian tidak dibakar, dia cuma ngumpul di dalam darah. Apa sih yang terjadi? Darah kita jadi kental. Oke. Kalau kemudian pembuluh darahnya cakep, bulat, rapih, nggak ada keraknya, mungkin santai-santai aja. Tapi kalau kemudian sudah ada keraknya di sana, di mana darah kita kental, akhirnya terjadi penyumbatan. Itu yang terjadi di awal ceritanya Kayak Pak begini ya? Suryadi. Nah, gini jadi nih, gini nih pemirsa, begitu kemudian nih ya, kental sekali, bisa terjadi yang gumpalan-gumpalan yang kita sebut trombus. Yang kalau misalkan di pembuluh darah yang besar, dia bisa lewat. Masuk pembuluh darah yang lebih kecil, dia bisa menyumbat. Oke. Teknologi laser akan menguraikan si gumpalan ini, trombusnya itu diuraikan. Supaya kemudian ya, dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai yang paling kecil nanti. Yang cuma bisa dilewati oleh satu sel darah saja. Wah. Nah, ini yang kita kejar sebetulnya. Buat Anda yang gulanya tinggi, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, hati-hati. Artinya pembuluh darah Anda barangkali nggak masalah, tapi darah Anda sudah kental. Oke. Hati-hati, bisa terjadi penyumbatan. Mulai dari sekarang, pola hidup sehat plus teknologi laser. Jadi teknologi lasernya digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Nah, fungsinya adalah untuk menyinari dua pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Ada yang namanya pembuluh darah arteri radialis dan ada arteri ulnaris di sana. Jadi ketika pembuluh darah ini tadi disinari oleh sinar laser, maka yang terjadi apa? Pembuluh darah kita akan menghasilkan yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini sendirilah yang nanti akan bertanggung jawab melebarkan pembuluh darah kita. Jadi walaupun ada pengentalan darah, kalau pembuluh darah kita besar, maka yang namanya aliran darah itu jadi akan lancar ya. Tapi bukan cuma tentang pembuluh darah saja. Di sini juga terdapat yang namanya titik akupuntur. Ada PC6, PC7, itu untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, teknologi laser ini sudah didesain untuk menstimulus bagian-bagian dari titik-titik akupuntur tersebut. Jadi ketika dia menyinari pergelangan tangan kita, maka titik akupuntur itu juga akan distimulus dan untuk menyehatkan jantung kita yang pastinya. Selain teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan, ada juga teknologi laser yang ekstensinya dipakai di bagian hidung kita. Iya. Karena di bagian hidung kita, di area kepala kita itu terdapat banyak pembuluh darah yang tugas dan fungsinya sama dengan pembuluh darah lainnya. Jadi ketika dia disinari teknologi laser, maka pembuluh darah di area kepala kita itu dia akan lebih lebar lagi dan melancarkan aliran darah di area kepala kita lagi. Ini penting untuk pemirsa di rumah yang mungkin sudah lanjut usia, yang sudah ada permasalahan aliran darah di otak seperti stroke atau ada penyempitan pembuluh darah di kepala,
maka kita harus rajin menggunakan yang namanya teknologi laser intranasal. Nah, untuk pemirsa di rumah, ayo kita mulai dari sekarang, jaga kesehatan kita, terutama kesehatan darah dan pembuluh darah kita, dan kita gunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Amin. Banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia, bahkan dalam kondisi yang paling menantang, ini mereka menggunakan teknologi laser dan kondisinya menjadi jauh lebih sehat. Yuk kita lihat sama-sama ini kisah mereka. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali. Dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Baik pemirsa, mari kita lihat riwayat kesehatan dari Bapak Suryadi. Ini berat badannya berlebih sampai berapa kilo Pak? 81. 81, enak gak di badan? Nggak enak. Nggak Pak. enak ya, Pak. Perutnya dayut. Gak cuma perut Pak, kadar trigliseridnya Iya, ini mengkhawatirkan ya Pak. 350. Sampai 350. Rasanya seperti apa Pak waktu 350? Waduh, goyang-goyang. Jalannya kayak goyang-goyang. Jalannya goyang. Tapi ternyata tidak cuma situ ya, nggak cuma jalan goyang Pak. Iya. Ternyata jantungnya bermasalah, ada Iya. penyempitan 2 di situ. Iya. Dan terkena serangan jantung ya Pak ya. Iya. Sudah pasang 2 ring di jantung. Jangan pasang lagi Pak ya. Iya. Semoga ya. Iya. Semoga semuanya jadi lebar dengan teknologi laser. Betul. Nah kondisinya ini sangat terbantukan dan berubah keadaan di mana setelah pakai teknologi laser pemirsa, Iya. kadar trigliseridnya ini sudah turun. Jauh banget loh, 350 jadi 150. Tekanan darahnya dan kolesterolnya tetap normal. Tadi kita iya. sudah tanyakan. Dan keluhan di jantung sudah jauh berkurang. Betul. Benar ya Pak ya? Betul. Sekarang kan sudah jauh lebih sehat. Iya. Bisa bekerja sampai usia tua. Iya. Sehat sampai usia tua. Harapannya ke depan apa Pak? Akan membagikan kepada teman-teman Oke. seprofesi saya. Supaya jangan satu stres dan memakai teknologi laser. Supaya jadi keluarga sehat. Mantap. Luar biasa. Ayo pemirsa yang punya masalah diabetes, kolesterol yang tinggi, hipertensi, trigliseridnya juga ikut tinggi. Ayo take action sekarang juga pakai teknologi laser. Dokter laser ataupun EQ-laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. EQ-laser ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMS Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMS Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk dia bisa menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Ayo, saatnya jadikan EQ laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EQ laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser, ada EQ laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun EQ laser dari Gogomall. Terima kasih Pak Suryadi, tetap hidup sehat. Terima kasih juga para praktisi kesehatan atas tipsnya hari ini. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu, mari kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.